Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di DJ Channel. Di video kali ini saya ingin menggali potensi masyarakat yang dimana di masyarakat itu identik dengan kemampuannya yang minim, tetapi saya penasaran mendengar ada anak muda yang memiliki potensi yang lumayan. Jadi saya punya teman yang namanya Agung, usianya masih muda. Dia sebagai pengusaha ternak ayam yang dimana yang selama ini kami tahu bahwa di daerah kami itu banyak yang jatuh dalam hal menggeluti usaha ternak ayam, tetapi Agung ini masih bisa bertahan, bahkan kabarnya sempat membuka usaha lagi. Kami ingin mengetahuinya dan kami ingin mengoreknya sampai di mana. Saya ingin mengetahui kemampuannya dan trik-triknya dalam usaha ternak ayam. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ikuti terus video ini sampai tuntas. Agung, saya pengen tahu, katanya Kang Agung itu sudah lama usaha di ternak ayam. Saya pengen tahu, karena selama ini yang saya tahu banyak yang tumbang dengan usahanya di ternak ayam. Saya ingin mengetahuinya, bagaimana sih Kang Agung bisa bertahan bahkan mengembangkan sayapnya. Ya, untuk yang pertama mungkin ya yang pertama itu kendalanya di modal. Ya. Yang pertama modal kita harus cukup. Jangan sampai di tengah jalan modal kita habis sehingga kita menjual barang-barang yang ada. Yang kedua itu kita harus selalu melihat kondisi ayam. Siang, malam, sampai tengah malam pun kita harus selalu melihat kondisi ayam. Kebanyakan di kita hanya menggunakan obat-obatan dari PT. Padahal obat-obatan yang bagus itu untuk ayam banyak obat-obat tradisional. Contohnya bawang putih, koneng gede kalau bahasa Sunda mah. Tambah-tambah bisa menggunakan obat-obat seperti paracetamol. Itu juga bisa digunakan untuk ayam. Yang pasti agar menjaga usaha kita tetap berjalan, faktor-faktor yang akan mempengaruhi dalam perkembangan ayam kita harus perhatikan. Yang pertama, faktor kesejahteraan para pegawai. Makan, kopi, rokok itu harus selalu terpenuhi. Karena kalau mereka terpenuhi, insya Allah maka kerja pun akan bagus. Sebentar, Kang Agung, di awal Kang Agung berbicara masalah tentang modal. Sepengalaman Kang Agung, berapa kira-kira kita sebagai orang yang mau memulai harus memiliki modal? Untuk modal itu relatif kecil karena untuk modal awal pun biaya operasional itu cukup 5 juta. Karena sehubungan sekarang banyak PT-PT yang tidak mau mengisi kandang open, sehingga kita harus merenovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau perkembangan zaman kita sekarang di ayam itu banyak kandang-kandang closed house. Kita harus berinovasi bagaimana caranya kandang kita yang minim modal tapi kerjanya seperti kandang closed house. Yaitu pertama kita ikuti cara main di blower. Yang kedua kita ikuti cara intermittent untuk waktu blower sehingga tercipta udara yang segar di dalam. Karena kebanyakan PT hari ini atau sekarang sudah tidak mau mengisi kandang open, sehingga untuk modal awal kalau kandang kita open ya mungkin kita butuh sekitar 30 juta. Kalau kandang open? Iya, kalau kandang open. Cuma kalau kandang udah siap isi, kita hanya punya uang 5 juta pun untuk biaya operasional itu udah cukup. Tapi tadi ini berbicara tentang masalah obat-obatan. Bedanya kalau obat-obatan dari PT dengan tradisional seperti apa? Apakah ada pengaruhnya dari keekonomisan kita apa gimana? Ya, itu sangat ekonomis. Karena kalau dari PT itu kita sudah di drop obat dengan harga yang lumayan. Bisa nyampe 350 atau 500 untuk per ekor.
terkadang kalau kita mencari obat-obat tradisional, karena di tanah Sunda ini banyak tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk obat. Taruh contoh, kita kuning gede itu banyak lah, bahkan tidak laku untuk dijual, tapi tanaman itu sangat banyak. Itu sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat bisa membantu kita untuk menambah penghasilan kita. Iya. Saya agak penasaran juga, mungkin penonton juga ingin mengetahuinya, karena tadi Kang Agung berbicara tentang modal, bilang kalau seumpama open 5 juta, kalau pakai blower 30 juta. Kita kan berpikirnya kalau membuat ternak ayam itu kan membutuhkan lahan, terus kandang. Dengan logika seperti itu kayaknya kita nggak mungkin cukup dengan 30 juta itu. Tetapi Kang Agung berbicara 30 juta. Coba jelaskan lagi bagaimana. Kalau kita mulai dari nol, itu sangat berat. Bahkan satu kandang itu bisa mencapai 250 juta untuk biaya pembangunan dan BOP. Tapi mungkin kita bagaimana caranya kita untuk meminimalisir. Kalau kita belum punya modal sebanyak itu, kita bisa yang pertama dengan cara sewa kandang. Yang kedua kita bisa join dengan yang punya kandang. Taruh contoh, kita join bersama kandang yang belum open. Kita bagi hasil dengan yang punya kandang, kita yang upgrade untuk kandang itu. Karena biaya 30 juta itu untuk upgrade kandang open ke kandang semi closed house dengan catatan menggunakan blower rakitan. Karena untuk menggunakan blower pabrikan, yang terkendala itu satu di listrik, yang kedua terkendala itu di biaya. Karena blower pabrikan paling minimal 4 juta itu satu blower. Tapi untuk kandang-kandang kecil seperti ukuran 6 ke 30 itu bisa menggunakan blower rakitan yang harganya jauh lebih murah, sehingga listriknya pun tidak perlu memasang satu pas 5000 watt atau 3 pas, hanya cukup 2200 watt. Jadi kalau menurut yang saya amati, berarti modal utama itu bukan modal yang dikatakan 30 juta, tapi otak kita, sekreatif kita, bagaimana kita bisa memiliki usaha ternak ayam dengan modal murah. Mungkin itu yang utamanya, mungkin begitu. Betul, seperti itu. Mudah-mudahan ya ada orang yang bisa bisa belajar dari pengalaman Kang Agung. Tapi selama ini kendala apa yang pernah terjadi sama ternak yang punya Kang Agung? Alhamdulillah untuk kendala saat ini mungkin belum terlalu dalam. Yang pertama mungkin kendala di ayam. Tapi kita mengatasi ayam itu tidak perlu dengan obat-obatan yang mahal. Contoh, ketika ayam kita mencret, kita bisa menggunakan daun jambu yang di blender, disaring sehingga disatukan dengan air minum. Untuk kendala-kendala yang besar itu belum ada buat saya. Karena yang saya ketahui di ayam itu, meskipun kita pemilik langsung, minimal kita harus terjun setiap hari atau 2 hari sekali kita itu datang ke kandang. Kita lihat perkembangan ayam, kita lihat penyakit-penyakit di ayam, sehingga kita bisa meminimalisir untuk penyakit-penyakit yang lebih tinggi. Jadi harus rutin mengontrol gitu ya? Ya, jadi untuk pemilik kandang biasanya datang ke kandang itu seminggu sekali, terpercaya kepada ABK. Padahal untuk pemilik kandang itu wajib 2 hari sekali atau setiap hari itu kita ke kandang, kita lihat perkembangan ayam, kita lihat gimana ayam di malam hari, siang hari, sehingga kita terus terpantau untuk ayam. Karena kunci dari kesuksesan untuk di ayam itu terletak kepada pemilik. Karena kalau kita percaya kepada ABK, karena ABK itu sistemnya gaji, mau rugi mau untung tetap gaji terpenuhi. Cuma kalau kita selalu datang ke kandang, kita lihat, kita berbagi ilmu dengan para ABK, kita penuhi ABK dengan
kewajiban kita untuk makan, rokok, kopi dan sebagainya, maka insya Allah kita akan berjalan dengan ABK itu bisa dengan bareng. Jadi tidak ada batasan antara bos dan ABK. Jadi maksud Kang Agung bahwa untuk merawat ayam itu kita harus benar-benar rutin, jangan terlalu percaya sama penjaga. Jadi bukan berarti kita harus mencurigai, tapi kita harus datang secara rutin itu ingin mengetahui perkembangan dari ayam-ayam itu gitu, mungkin seperti itu. Jadi kalau seumpama ada sesuatu yang mungkin ada tanda-tanda sakit atau kita itu bisa sikap mungkin seperti itu. Intinya kita itu jangan ada batasan dengan ABK. Kita sama-sama, kita bareng dengan ABK itu untuk kemajuan ayam kita. Karena kalau ada batasan dengan ABK itu, justru ABK itu akan menjadi minder. Kalau seandainya kita bareng-bareng dengan ABK untuk kemajuan kandang kita, maka akan terjadinya keuntungan yang sangat besar. Namun jangan lupa, ketika kita memiliki untung besar, ABK itu harus dikasih bonus supaya kerjanya itu lebih meningkat. Jangan kita sebagai pemilik dapat uang banyak, ABK tetap aja 500 per ekor. Tapi kan kita ada, kembali lagi tadi lah, kita jangan ada jarak dengan ABK, kita sama-sama dengan ABK, bahkan kalau bisa kita tidur di sana bersama ABK, makan bareng bersama ABK. Jadi anggaplah ABK ini sebagai bagian daripada diri kita, bukan dari bukan membatasi kita antara majikan sama anak buah seperti itu. Karena ABK itu kunci pertama di dalam pengurusan ayam. Kalau ABK tidak nyaman, maka ke ayam juga saya yakin tidak akan nyaman. Jadi untuk peternak ayam sekarang itu harus menggunakan blower ya? Ya. Itu saya baru tahu tentang hal itu. Tapi saya ingin tahu pengalaman Kang Agung di waktu panen, kira-kira ukuran ayamnya berapa kilo? Untuk panen alhamdulillah emang tidak besar, tapi di umur 33 kita bisa mencapai rata-rata 2 kilo, paling kecil rata-rata 1,9. 1,9 itu tergolong 1,9 itu tergolong bagus atau standar atau gimana? Kalau menurut standar PT itu tergolong bagus, karena kalau kita lihat dari penghasilan dari P4 dari PT itu, kita masih memiliki lebih, bahkan lebih besar untuk BOP, untuk gaji karyawan, dan juga untuk diri kita. Jadi standar dari PT itu harus berapa kilo? Karena kalau standar dari PT itu dari umur 0 sampai umur panen itu ada standar. Kira-kira berapa? Kalau standar dari PT itu 2 kilo. 2 kilo ini 1,9 itu termasuk bagus, karena kita lihat dari penggunaan pakan. Jadi penyesuaian antara waktu sama pakan sama berat mungkin seperti itu. Jadi walaupun Kang Agung waktu panen 1,9, mungkin si PT menilainya dari konsumsi pakan. Jadi ini tergolong bagus. Gitu, seperti itu. Ya mudah-mudahan para peternak yang lain juga bisa mengikuti seperti ini ya, khususnya peternak awal. Kang Agung, saya penasaran masalah tentang bagaimana hasil keuntungan yang pernah Kang Agung alami gitu. Untuk keuntungan alhamdulillah kita bisa mencapai 4.000 sampai 5.000 per ekor. Taruh untuk kita biaya operasional dan gaji ABK itu 2.000 per ekor. Sehingga kita mendapatkan 3.000 dari per ekor. Itu sudah sangat lumayan untuk saya, sehingga bisa untuk mengembangkan usaha-usaha lain dan membantu orang-orang yang sudah minat untuk bekerja. Sebentar, tadi Kang Agung sempat bilang keuntungan 3.000 per ekor bagi Kang Agung sendiri gitu. Sementara untuk ABK dari per ekornya berapa? Untuk ABK itu standarnya
500 dari per ekor. 500. Itu mau oleh 1 orang, mau 2 orang, 3 orang, kita hanya mengeluarkan 500 per ekor. Tapi dengan catatan itu udah bersih. Jadi Kita kasih rokok 1 bungkus sehari, kita kasih makan, kita kasih kopi, dan juga kita harus selalu ada mie. Mie harus selalu ada di kandang. termasuk tempat tidur mungkin. Ya, mungkin itu mah nomor 1 karena harus setiap kita di kandang itu harus tetap ada tempat tidur untuk ABK. Jadi yang 3.000 bagi Kang Agung itu Pengalaman saya yang sudah saya alami udah 3 periode alhamdulillah. Itu untuk 4.000 ekor ayam saya mempunyai keuntungan 3.000 bersih, sisa dari gaji ABK, sisa dari BOP. Sehingga untuk 3.000 itu udah bersih lah. Udah. Jadi ayamnya ada jumlah berapa itu? Untuk ayam itu 1 kandang saya kapasitas 4.000 ekor. 4.000 ekor. Untuk yang 1 kandang yang di bawah. Untuk yang 1 kandang lagi saya kapasitas 7.000 ekor dengan blower rakitan 8 blower rakitan, atas 4, bawah 4. Karena untuk ayam itu dihitung per meter persegi. Karena hitungan saya untuk ayam dengan menggunakan tempat minum Nepal itu bisa mencapai 14 per meter persegi. Tapi kalau kita menggunakan otomatis itu dari PT hanya mengasih 12 ekor per meter persegi. Sebentar saya ingin mengulang. Jadi dari 1 kali panen berapa ekor tadi? 4.000. Panennya 4.000 ekor ayam. Iya. Waktu masuk dari kecil berapa? Untuk panen itu kemarin yang terakhir itu hanya 3.910 ekor. Kita kematian hanya 90% karena ada kompensasi 1 dus itu 1 ekor sehingga kematian hanya sedikit. Jadi sekian persen ya kematiannya. Ya. Jadi itu termasuk minim ya kematian. Minim. Karena untuk dari PT itu untuk kematian minim itu ada bonus. Ada bonus. Iya, dari PT itu ada namanya bonus mortalitas. Berarti untuk meminimalisir kematian mungkin ya. Kematian dari ayam itu ada trik khusus nggak untuk Kang Agung itu? Kan biasanya kalau misalkan kandang ayam kayak Kang Agung itu kan biasanya orang-orang tuh susah untuk mencegah kematian yang banyak atau gimana lah trik khusus supaya teman-teman di luar sana bisa tahu itu caranya atau ilmunya mungkin. Sesering mungkin ya dari tadi pagi, siang, malam sampai tengah malam kita harus mengetahui kondisi kenyamanan ayam. Yang pertama kita lihat dari termometer pengatur suhu. Karena biasanya dari PT-PT itu sudah memberikan suhu standar untuk ayam umur seminggu, untuk ayam umur berapa itu sudah dikasih suhu standar. Tapi kembali lagi ke kenyataan di dalam kandang itu kita lihat kondisi ayam. Kalau peternak dahulu sebelum ada termometer, sebelum menggunakan blower, itu sensornya ada di kaki ayam. Kalau kaki ayamnya panas, hangat, itu ayam nyaman. Tapi kalau kaki ayam dingin, kita harus segera menanggulanginya. Taruh contoh, ayam saya umur 7 hari. Ketika di termometer suhu normal, tapi ayam tidak nyaman, kita tambah pemanas kita. Kita lihat bagaimana ayam sehingga ayam nyaman. Kalau ayam sudah nyaman, insya Allah dibobot pun akan bagus. Karena yang kunci sukses dari peternak ayam itu yang saya lihat pertama dari masa brooding. Kalau masa broodingnya jelek, pemanasnya kurang, itu tidak akan menjamin ayam itu akan bagus. Kang Agung, saya pengen tahu, Kang Agung punya pengetahuan tentang ini belajar dulu atau gimana ya? Dulu tahun 2015 ketika saya masih menjadi guru honorer, saya mencoba-coba membuka usaha ternak ayam dengan open karena dulu belum ada blower. Alhamdulillah 4 periode kalau nggak salah 4 periode
alhamdulillah ada untungnya. Terus saya terus mendalami tentang ayam sehingga saya pernah untuk manual 100 ekor karena saya ingin mengetahui cara perkembangan ayam, sehingga saat ini saya berhenti bekerja langsung meneruskan usaha saya di ternak ayam. Lumayan juga kali Kang Bu ya. Penghasilan dari sebelumnya sebagai guru honorer yang istilahnya mungkin ya kurang pendapatannya, kurang kurang besar. Sekarang mungkin omset dari pembukaan kandang ayam ini cukup menjanjikan buat teman-teman, jadi bisa diikuti juga, atau ada inspirasi buat teman-teman yang ingin buka usaha, boleh juga tuh. Mungkin ya satu lagi Kang Gung, kira-kira omset bersihnya tadi kan udah dibahas, mungkin teman-teman juga pengen tahu kan standar rata-rata bersihnya kan yang cukup menjanjikan, berapa tuh buat Kang Gung supaya kita yang di rumah juga mungkin lebih jelas gitu, lebih semangat lagi untuk buka usahanya. Untuk omset yang sudah saya dapatkan atau sudah saya rasakan, alhamdulillah untuk omset kita bisa mencapai 12 juta. Itu bersih, sisa dari biaya operasional dan juga gaji pekerja. Sobat Tejet, itulah pemaparan dari Kang Agung selaku pengusaha ternak ayam. Bagaimana beliau mengatakan atau memberi pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola ayam, yang dimana Kang Agung tadi sempat mengatakan bahwa beliau ini berawal dari modal yang terbilang minim, yaitu sekitar 30 juta. Itu pun karena harus mengupgrade kandang, karena menurut Kang Agung bahwa PT di zaman sekarang menginginkan ada blower dengan tujuan bahwa agar si ayamnya itu berkembang dengan baik, yang tentu mungkin itu akan menimbulkan keuntungan baik bagi PT ataupun Kang Agung sendiri termasuk karyawannya juga. Dari cerita itu kita ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya untuk kita hidup di kampung ternyata tidak harus, kalau ingin jadi pengusaha tidak harus kita ke kota. Ternyata di kampung pun yang udaranya dingin tetapi bisa dijadikan usaha ternak ayam, tentu dengan cara-cara dan pengetahuan kita yang benar-benar mapan. Jadi Sobat Tejet, jika berusaha seperti Kang Agung, tadi kan sempat dibilang sama Kang Agung bahwa 5 juta juga bisa, tapi secara open tentu itu bisa. Hanya saja satu, kita harus bisa meyakinkan PT bahwa usaha dengan cara open itu kita mampu. Karena gini, tadi sempat Kang Agung bilang bahwa PT tidak menginginkan open itu karena perkembangan dari ayamnya itu. Kalaupun seumpama sobat yakin bisa, ya bisa memberikan suatu kepercayaan kepada PT sehingga PT mau memberikan atau mau bekerja sama dengan sobat. Tetapi kalau seumpama sobat memiliki cukup modal, ya kita upgrade dengan cara blower ya. Jika di lokasi atau di wilayah sobat ada kandang-kandang ayam yang terbengkalai, bisa dimanfaatkan seperti triknya Kang Agung, yang dimana dia mendekati si pemilik kandang dan negosiasi mungkin untuk diajak kerjasama atau disewakan, lalu kerjasama dengan PT seperti yang Kang Agung pernah dialaminya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya, insya Allah kami bisa menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.